Ya, selamat pagi. Ini yang hadir 34. Silakan dinyalakan kameranya dulu. Kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sebentar, 34 yang hadir masih kurang 4 orang ya. Sudah dinyalakan kameranya semua? Excel, Hansel, Kenrick, Bill, Mercy, Cornelia, Alice, Michael, Luis, ayo silakan dinyalakan kameranya dulu. Natasha, Marcella. Mari kita satu dalam doa ya. Oke, kalau gitu kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari adalah fungsi irasional. Jadi hari ini kita belajar fungsi irasional. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Share screen-nya sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, fungsi rasional itu sebagai awalan, ini namanya trampolin. Pernah tahu trampolin? Pernah melihat atau mungkin pernah bermain trampolin? Biasanya kalau kamu main trampolin itu kan berusaha memantulkan badanmu setinggi-tingginya, betul gitu ya? Nah, ketika kamu bermain trampolin itu ternyata ada ketinggian maksimum itu bisa dihitung. Tinggi maksimum dari benda bergerak ke atas dengan kecepatan awal atau V0-nya dan dengan percepatan gravitasi bumi itu ada rumusnya. Percepatan gravitasi buminya kan G. Nah, ini bisa dirumuskan seperti ini. Ini kalian pelajari di bidang fisika nanti, di mata pelajaran fisika. Nah, kalau kamu tahu ini kecepatan awalnya itu V0, percepatan gravitasi bumi itu ada yang bilang 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi untuk memudahkan menghitung kan biasanya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di situ ini adalah sebuah fungsi. Ini menjadi sebuah fungsi. Fungsi apa? Fungsi, ini kalau kamu masukkan ke sini, ini kalau kamu masukkan ke sini ya, ini kalau kamu masukkan ke sini, ini V0 sama dengan 2 kali percepatan gravitasi buminya kan 10. Nah, ini akan menjadi sebuah fungsi dengan variabel H. Ini fungsi dalam variabel H. Yang jadi masalah adalah hanya ini berapa sih yang harus dipenuhi? Berapa hanya? Paling kecil hanya berapa? Ada yang bisa jawab? 1? Boleh 1? Ben 1? 0. Kenapa kok 0? Karena akar syarat numerisnya lebih besar sama dengan 0. Syarat numerus akar, berarti ini nanti menghubungkannya dengan pertidaksamaan irasional ya. Ya, terima kasih ya Kevin ya. Nah, sekarang coba kita bisa lanjutkan. Jadi kamu akan belajar namanya fungsi irasional. Di sini kamu belajar, kita akan belajar menentukan domain dan range suatu fungsi irasional. Lalu yang kedua, setelah kamu berhasil menentukan domain dan range, kalau misalnya kita punya grafik fungsi irasional, jadi kamu bisa menentukan domain dari suatu fungsi irasional kalau diketahui grafiknya dalam interval yang tertentu. Tapi sebelumnya kamu harus belajar dulu apa sih fungsi irasional itu. Jadi fungsi irasional adalah fungsi yang variabelnya terdapat di bawah tanda akar. Jadi variabelnya ini terdapat di bawahnya tanda akar. Kalau ini bukan fungsi irasional ya. Kenapa? Misalnya saya punya Hx, ini sama dengan akar 5, misalnya gini. Ini bukan fungsi irasional. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena hasilnya pasti tetap. Fungsi apa berarti? Berarti fungsi linear. Fungsi linear masih linear harus ada variabelnya loh. Ini namanya fungsi
konstan gitu ya. Terima kasih Michael. Ini namanya fungsi konstan. Jadi kenapa kok bukan disebut fungsi irasional? Karena di bawah tanda akar ini bukan variabel tapi sebuah bilangan. Nah, sebelum masuk ke fungsi irasional, kamu harus belajar ini dulu. Kita belajar sifat-sifat bilangan yang terdapat di bawah tanda akar. Ya, sifat-sifatnya pertama, perhatikan bilangan ini. Perhatikan. Kalau misalnya saya punya min akar 2, terus saya punya min akar 4, saya punya min maaf, sini tak ganti ya, bukan min akar 4, akar min 2, akar min 4, yang terakhir adalah akar min 100. Akar min 100. Gimana? Saya punya 3 bilangan ini, gimana dengan nilainya? Coba kamu hitung pakai kalkulator. Bilangan imajiner. Jadi apa? Bilangan imajiner. Di Bilangan kalkulator imajiner. bisa dihitung di kalkulator? Ini menjadi bilangan. Error kalkulator saja. Pak, kalau dihitung pakai kalkulator. Ini jadi bilangan imajiner. Nah, supaya tidak menjadi bilangan imajiner, berarti yang di dalam akar ini atau bilangan yang terdapat di bawah tanda akar ini harus gimana? Lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, jadi Atau maka positif. bilangan yang berada di bawah tanda akar ini, agar terdefinisi, maka X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Itu betul. Terus, yang kedua, sekarang saya punya gini. Saya punya misalnya Y sama dengan akar 0. Hasilnya berapa? Boleh tidak sih kalau 0 lebih besar sama dengan 0? Boleh. Boleh. Hasilnya berapa? 0. 0. Terus kalau saya punya ya 0,1 lah, coba dihitung pakai kalkulator ketemu berapa? Y-nya sama dengan Akar 10/10, Pak. Iya, Pak. akar 10/10. Atau 0,316 22776. 1 sekian. Ini ya. Coba kalau misalnya saya punya yang agak besar ya. 0,1234556. Yuk, ketemu berapa? 0,111110756. 0,0 lagi. Iya. Dan seterusnya. 0,0 berapa, Fiona? Bisa diulangi? Halo? 1/1000. 1/1000. 1/1000 ya, anggaplah 1/1000 ya. Atau 0,001. Nah, kesimpulannya ternyata jika X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0, maka hasil dari akarnya ini gimana? Jika X-nya ini lebih besar sama dengan 0, kan X-nya nanti dari awal itu kan lebih besar sama dengan 0, agar terdefinisi. Berarti nanti hasilnya dari akar ini gimana? Y lebih besar sama dengan 0. Iya, selalu lebih besar sama dengan 0. Ini hasilnya selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kunci-kunci yang di sini agar terdefinisi, maka X-nya harus lebih besar sama dengan 0, dan nanti hasilnya ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Itu nanti akan menjadi syarat domain dan range dari fungsi irasional. Gitu. Nah, lalu sekarang kita akan lihat yang ini. Ini fungsi irasional yang pertama, fx sama dengan akar x. Kita pakai tabel ya. Kita menggunakan tabel, saya menggunakan x yang
mudah untuk dihitung. Jadi saya menggunakan 1, 4, 9, dan 16. Saya menggunakan 1, 4, 9, dan 16. Kenapa kok min 1 ini tidak bisa? Kenapa alasannya? Tadi dikembalikan lagi. Karena tidak ada bilangan real yang apabila dikuadratkan hasilnya negatif. Tidak ada bilangan real yang dikuadratkan hasilnya negatif. Atau bisa juga secara mudahnya ini kalau akar min 1 itu berapa toh? Kan nanti jadi bilangan imajiner. Jadi tidak memenuhi. Itu ya. Gimana dengan kurvanya? Ternyata kurvanya ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti kurvanya akan bentuk seperti ini. Nah, dari kurva ini, apa yang bisa kamu simpulkan dari df sama rf-nya, domain fungsi fx dan range fungsi fx-nya? Domainnya X lebih besar atau sama dengan 0. Domainnya x lebih besar. Jangan lupa meluruskan ini ya. X di mana x-nya lebih besar. Ini siapa? Andrew ya? Iya. X lebih besar sama dengan 0, X-nya elemen del. Terima kasih Andrew. Lalu range-nya? Y lebih besar sama dengan 0. Range-nya Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa kok bisa gitu? Dilihat dari apanya kalau range-nya? Dilihat dari sumbu Y-nya. Dari sumbu Y-nya, start-nya dari 0, dia akan semakin besar nilainya. Jadi kalau misalnya ini saya beri angka 25, X-nya semakin besar, Y-nya juga akan ikut semakin besar. Ardi ya, terima kasih Ardi. Terus GX sama dengan X min 1. Nah, sekarang saya tidak menampilkan X-nya. Silakan kamu cari X-nya. Mulai dari berapa? 1. 1. Mat bilang mulainya dari 1. Berarti satunya tak letakkan di sini ya. Satunya tak letakkan di sini. Ini kan mulainya dari 0. Berarti coba di sini. Mungkin nggak sih? Ini saya coba 2, ini 3, ini 4. Ini ya. Kenapa Mat kok mulainya dari 1? Karena kalau 0 sama negatif 1 hasilnya tidak apa? Tidak rasional. Ini nanti jadi bilangan imajiner. Ini kan nanti jadi min Iya. akar 2. Ini jadi min akar 1. Sekali lagi ini jadi bilangan imajiner. Nah, makanya supaya fungsi ini terdefinisi, syaratnya adalah ya sama dengan tadi ya, kita belajar sifat-sifatnya bilangan di bawah tanda akar tadi. Syaratnya pasti harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini kalau 1 ini 0. Terus 2 ini 1 ya. Ini akar 2. Yang di sini akar 3. Betul gitu ya? Nah, Betul. Sekarang apa perbedaannya dengan grafik yang ada di atas ini? Grafiknya nanti bentuknya gimana? Domainnya berubah. Domainnya maju 1. Domainnya berubah. Domainnya berubah. Domainnya berubah berarti akibatnya dari grafiknya gimana? Sama, hanya saja Bergeser. grafiknya mulai dari 1. Ya. Mulainya dari 1 geser kemana? Geser satu-satuan. Satu-satu ke kanan. Ke kanan. Nggak naik, nggak turun ya? Tidak. Ya, ini ada yang kurang di sini, yaitu ini, ini. Nah, bentuknya gini. Kurang ke bawah. Berarti domainnya? Saya pengen dengar suaranya Helen ya. Dilihat dari kurvanya juga, dilihat dari tabelnya. Gimana domainnya? X lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan 1. Nih, kalau range-nya
minimumnya, nilai minimumnya dari fx ini berapa? Kalau ini Yes, startnya ya 0. sama Ini dengan ya 0. yes lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya elemen real, gitu ya. Nah, sekali lagi, ini fungsi irasional yang di dalam atau di bawah tanda akarnya ini bentuknya fungsi linear. X, ini X min 1. Nah, sekarang beda. Gimana kalau fungsi kuadrat? Oh ya, ada pertanyaan dulu atau mungkin mau nyatet dulu? Permisi Pak Dika, Ya, boleh kembali ke yang slide sebelumnya, yang mana? Slide berapa? yang sebelum ini. Sebelum ini, sebentar, tak hapusnya dulu ya, supaya nggak hilang itunya. Sorry, ini ya, bener ya? Iya Pak. Hmm. Kalau yang akar X plus 3 min 1 itu grafiknya ya apa ya Pak? Domain dan range-nya bagaimana? Kalau yang GX, coba yang lainnya ikut bantu jawab. Pertanyaannya bagus loh. Nah, kalau ini Pak, ini kan juga fungsi irasional. Nah, yang ini pertanyaannya gimana domainnya, gimana range-nya? Apakah X kurang dari sama dengan min 3, Pak? X kurang Lebih dari besar dari sama dengan min 3, maaf. Ya. lebih besar sama dengan ya min satunya loh. Buat apa min satunya? Oh iya. Iya ya. Abaikan saja. Loh, kenapa diabaikan? Berarti ini ada Karena X tidak masuk akal. min 1. Berarti gimana? Nah, terus pengaruh sama grafiknya apa? Posisi atas. Range-nya yang bagus. Range-nya berubahnya? Jadi lebih besar sama dengan 1 mungkin? Min 1. Besar sama dengan min 1 atau 1? Min 1. Min 1. Yang lain. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa sih kok ini tidak apa ya? Ini kenapa kok tidak ikut dihitung? Maksudnya min satunya tidak dihitung sebagai untuk menghitung syarat domainnya. Gimana? Kamu mau masukkan angka berapa dulu? Kamu bisa nyoba dulu. Kamu bisa Karena yang diperhatikan itu yang di bawah akarnya, Pak. Iya, Pak. Bukan yang di luar akarnya. Iya. Karena yang diperhatikan yang di bawah tanda akarnya. Jadi fungsi rasional itu yang mempengaruhi domainnya itu adalah yang berada di bawah tanda akar. Nah, saya punya gambar, punya dua gambar. Gambar yang pertama yang warnanya hitam itu adalah grafik akar X plus 3. Ini saya tampilkan namanya GX. GX sama dengan akar X plus 3. Nah, di situ domainnya benar. Domainnya min 3. Domainnya X lebih besar sama dengan min 3. Coba kamu perhatikan ketika grafik yang warna merah dan yang warna hijau. Yang warna merah itu akar X plus 3, lalu di luar akar plus 1. Lalu yang warna hijau itu akar X plus 3, terus di luar akarnya min 1. Perhatikan domainnya. Domainnya tidak berubah. Domainnya enggak berubah. Ini kelihatan ya? Kelihatan enggak? Anunya. Kelihatan, Pak. Nah, terus gambarnya GeoGebra-nya kelihatan ya. Nah, lalu perhatikan range-nya, yang berubah range-nya. Yang berubah range-nya. Untuk range-nya yang X plus 3 sama, Y lebih besar sama dengan 0. Tapi untuk yang warna merah berubah. Karena dia ada plus 1 di sini, range-nya naik. Jadi berapa yang warna merah? Lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Berarti untuk range-nya yang warna merah ini ya. Untuk yang warna merah ini Y lebih besar sama dengan 1. Ini yang jadi range di kurva yang berwarna merah. Nah, untuk yang warna hijau. Y lebih besar sama dengan min 1. Y lebih besar sama dengan min 1. Kenapa? Dilihat dari kurvanya ini. Berarti kamu sudah belajar 2 menentukan domain
Mungkin pertama kali dengan cara tabel itu tadi, terus yang kedua, ini jadi kurva kan sudah kelihatan. Kalau ini ternyata Y-nya yang pertama kali atau Y-nya yang paling kecil itu adalah -1. Berarti kesimpulannya untuk kurva yang warna hijau, ini range-nya Y lebih besar sama dengan -1. Berapa yang memenuhi? Ini kuadrat loh, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan linear. Gimana? Minimal 1. Minimal 1? 1 cukup? Kalau 0 negatif nanti. Kalau 0 tidak mungkin. Oke. 0 tidak mungkin ya, atau tidak memenuhi. 1? Memenuhi? Yep. Kalau -1? Memenuhi. Memenuhi. Kenapa, Bin? Kok memenuhi, Bin? Karena kalau menggunakan syarat numerus, x kuadrat -1 lebih besar sama dengan 0, ketemunya x lebih kecil sama dengan -1 atau x lebih besar sama dengan 1. Ini ya, jadi pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, perhatikan. Ini, jadi yang memenuhi ini. Dan seterusnya. Jadi, nanti kurvanya apakah bentuknya selalu bentuk seperti tadi, Pak? Tergantung. Bentuknya akan berubah tergantung dari yang di dalam akar ini. Nah, bentuknya gini. Ini secara sketsa ya, bentuknya kayak gini. Berarti, benar, domainnya gimana tadi domainnya? Domainnya berapa tadi, Vin? Domainnya, Vin? X lebih kecil sama dengan -1 atau X lebih besar sama dengan 1. X lebih kecil sama dengan -1 atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, gimana dengan range-nya? Range-nya ya lihat kurva. Apa? Lebih besar atau sama dengan 0? Loh, dari tadi kenapa ya kok Y lebih besar sama dengan 0 terus? Nah, perhatikan. Ini jadi kesimpulan untuk kamu mengerjakan supaya tidak selalu pakai tabel seperti ini terus. Tapi kita bisa menyimpulkan dengan cara ini agar secara umum dapat ditarik kesimpulan supaya fx sama dengan akar x terdefinisi, maka domain fungsinya gimana? X lebih besar sama dengan 0. Ini arti ya, enggak ya, x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 juga. Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, nah sekarang kalau dari kurva, kita belajar dari kurva. Gimana? Bisa menentukan domain sama Domainnya Domainnya -1 kurang dari X kurang dari 8. -1 Kurang dari kok ada 5. -1? Kok ada -1? domainnya X di mana -4 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. -4 Lebih kurang dari X dan kurang dari, ada sama dengannya ya? Sama Boleh, dengan 5. Oke, kenapa kok ada sama dengannya? Di titiknya karena ditebali titik. Diarsir, yang sini diarsir, maka ikut ya. Yang sini tidak diarsir, makanya enggak. Atau enggak ikut, -4-nya tidak ikut. Kalau range-nya gimana? Kurang -1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Y ya. Y di 1 mana? maaf. 1 kurang dari X. 1 kok X sih? Kurang dari Y. Oh, Y. kurang dari sama dengan 4. Y-nya elemen real. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Terlalu cepat atau enggak?
domainnya X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Dapat dari mana dulu? Dapat dari mana dulu? Syarat numerisnya, Pak. Syarat numerus ini Lebih maksudnya dari yang 1 dengan 0. ya di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Ini ya. Teruskan di sini. Ya, di sini berarti X kuadrat min 5X plus 6 lebih besar sama dengan 0. Terus lanjut. Setelah sampai sini, terus? Pakai garis bilangan ya, Pak? Ya, kenapa kok pakai garis bilangan? Karena ini pertidaksamaan kuadrat kan ini nanti ya. Nanti jadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini berapa? Kalau difaktorkan? X min 3. X, ini X ya, X min 2 Min ya. 2. Ya. Harga nolnya tetap. Nanti sampai di bawah sini. Jadi X sama dengan 3. Atau X sama dengan 2. Gitu. Nah, kalau sudah sama yang dibilang Fiona tadi, harus buat garis bilangan. Buat garis bilangan dengan titiknya 2 dan 3. Diarsir apa enggak? Diarsir. Kenapa? Sama dengannya. Sama dengannya ini 2, ini 3. Terus? Positif, negatif, positif. Dari mana positif, negatif, positifnya? Nolnya dimasukkan, kemudian min 3 kali min 2 itu positif. Nolnya dimasukkan, nolnya di tengah ya. Nolnya di... Oh iya, Nolnya maaf. di kiri, Pak. Terima kasih. Benar. Nolnya di sini. X sama dengan 0, dimasukkan ke sini, ketemu positif, negatif, ini positif. Yang diambil yang? Positif. Positif. Berarti ini ke kiri, dan ini ke kanan. Gitu. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau domain fungsi Gx-nya berapa? Seperti yang dibilang Kevin tadi, berapa berarti? X kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 3. Wah, nabrak ini ya. Sebelah sini saya hapus ya. Gambar ulang di sebelah sini. Jadi dapat disimpulkan domainnya X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 2, atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Ya, ini tak gambarkan ulang di sini. Sama seperti tadi ya, ini 2, ini 3, nolnya di sini. Nah, di sini, ini hasilnya plus, ini titik ujinya. Yang diambil adalah yang ke kiri dan yang ke kanan. Kurang dari sama dengan 2 dan X lebih besar dari sama dengan 3. Gitu. Ya, oke. Perhatikan contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya misalnya kayak gini. Saya punya akar X kuadrat min 2X plus 4. Kenapa range-nya tidak Y lebih besar sama dengan 0? Alasannya karena ini. Perhatikan X kuadrat
min 2x plus 4. Kenapa kok range-nya tidak lebih besar sama dengan 0? Kenapa kok di atasnya? Perhatikan, jenis fungsi kuadrat itu ada yang memotong sumbu x di 2 titik, ada yang memotong sumbu x di 1 titik atau menyinggung sumbu x, dan ada yang di atas sumbu x atau di bawah sumbu x, tidak memotong sama sekali. Perhatikan, kurva ini karena kamu perhatikan x kuadrat min 2x plus 4 ini, lihat dari D-nya dulu. Ini A-nya positif, A-nya 1, berarti A-nya lebih besar dari 0. Coba lihat D-nya. B kuadrat min 4 AC. Nah, kalau di sini akan terlihat kalau ini 4, min 4 kali 1 kali 4. D-nya ternyata min 12 atau D-nya negatif. Maka ini definite positif. Kalau definite positif artinya apa? Ketika kamu masukkan angka X atau nilai X berapapun di sini, hasilnya selalu positif. Maka untuk fungsi ini, untuk fungsi fx x kuadrat min 2x plus 4 akar ya, domain fungsinya adalah x elemen real. Gimana dengan range-nya? Range-nya ikuti aja titik puncaknya. Titik puncaknya berapa? Oh, titik puncaknya di sini. Berarti range-nya adalah Y lebih besar sama dengan Y puncaknya atau Y dari titik baliknya gitu. Nah, gimana sekarang kalau definite negatif? Kalau definite negatif kan gambarnya berarti kurvanya di bawah sumbu X. Mungkin tidak itu terjadi. Ketika saya menuliskan ini, saya menggambarkan ini di GeoGebra. Ini fungsi Gx. Gini. Min X kuadrat min X min 4. Ternyata kurvanya tidak muncul. Kenapa? Karena ini merupakan definite negatif. Kalau ini definite negatif, semua nilai X yang dimasukkan di sini hasilnya pasti negatif. Berarti ini tidak akan pernah menjadi sebuah fungsi irasional. Gitu ya. Jelas ya penjelasan dari saya? Nah, nih. Nah, kamu bisa lihat ini. Ini materinya sudah saya kirim di sini kemarin. Di sini kamu bisa belajar, ada PowerPoint, ada handout. Terus kamu bisa mendownload lembar kerjanya di sini. Kalau sudah lembar kerjanya kamu download, kamu kerjakan dan kamu upload di sini ya. Sebagai tugas ini nanti. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah kamu mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Kamu bisa download di Google Classroom, lalu kamu bisa, mungkin sudah download semua ya, lalu bisa kamu upload di sini. Dikumpulkannya paling lambat hari ini ya, jam 3. Siap, Pak. Nah, oke. Sekarang setelah belajar banyak hari ini, kesimpulannya apa? Ada yang bisa bantu saya menyimpulkan pembelajaran yang kamu dapat hari ini? Domainnya kalau di bawah akar berarti harus lebih dari sama dengan 0. Untuk menentukan fungsi irasional, jadi kita tadi kan belajar nyari domain samaran ya. Jadi fungsi irasional dulu deh. Fungsi irasional itu apa? Ya, pelan-pelan sebelum nyari domainnya. Fungsi yang ada di bawah akar. Fungsi yang variabelnya ada di bawah tanda akar. Variabelnya di bawah tanda akar. Lalu yang kedua, untuk nyari domain gimana tadi? Yang disampaikan Helen tadi? Yang di bawah akar itu berarti X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau saya punya fx sama dengan akar x, berarti yang di bawah tanda akar ini, dari bentuk umumnya yang di bawah tanda akar, harus lebih besar sama dengan 0.
Nah, itu untuk range-nya gimana? Untuk range-nya selalu Y lebih dari sama dengan 0. Untuk range Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak Saya ada, ingin bertanya, ya. kalau X-nya di luar tanda akar, sedangkan yang di dalam akar itu konstanta, termasuk fungsi apa Pak namanya? Kalau gimana tadi? Kasih Misalnya, contoh aja. Oke, akar 5, Plus terus X. di dalam luarnya, ya gitu, plus X. Ayo, fungsi apa ini? Ada yang bisa jawab? Linear. Ini fungsi linear, iya. Kan pangkatnya 1 ini. X-nya nggak masuk di dalam akar. Iya, X-nya juga nggak masuk dalam akar. Ini bukan fungsi irasional. Kalau X-nya kuadrat? Kuadrat. Fungsi apa ini? Ya, fungsi kuadrat. Oke Pak, makasih Pak. Ya, itu ya. Terima kasih yang sudah aktif bertanya, sudah aktif menjawab, sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, besok minggu depan sudah masuk PAS, dipersiapkan diri dengan baik, terus jaga kesehatan, jangan sampai nanti drop waktu PAS. Selamat belajar ya, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pak. Saya pergi Oke, dulu. Pak.